Oke, bonjour. 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 Oke, hari ini Study France sedang ditemani oleh dua kakak cantik dan ganteng dari Perancis. Mau ngapain sih Study Merci. France? Jadi Study France sih sekarang mau ngomongin soal COVID-19. Jadi gimana sih kondisi di Perancis sekarang? Langsung dari narasumber kita hari ini ada Kak Vina dan Kak Habib. Nah, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing soal kondisi di sana, di kota yang Kak Vina dan Kak Habib tinggalin. Terus nanti mungkin bisa sharing juga sedikit tentang kuliah di Perancis. Ok, bonjour à tous, je m'appelle Vina et j'ai 27 ans. J'habite à Paris et je faisais mes études à Paris-Sorbonne pour la mention de géographie, aménagement, environnement et échange logistique. Et je suis là depuis 2015. Du coup, ça fait 5 ans que j'habite en France. Jadi nama saya Vina, saya umurnya 27 tahun, saya tinggal di Paris, lalu saya di sini dari 2015, saya sudah lulus dari Sorbonne dengan jurusan Geografi, Perencanaan, Lingkungan, dan Pertukaran Logistik di Paris Sorbonne. Ok, merci. Et on continue à Kak Bob. Je me présente Bob Habib Rizky Zakaria. Je suis diplômé de l'université Sorbonne Paris Cité, ou bien ce qu'on appelle maintenant Université Paris Sorbonne Nord, parcours chargé de clientèle en finance, banque et assurance. Perkenalkan, nama saya Habib Rizky Zakaria. Tahun lalu saya sudah menyelesaikan program studi master saya di Universitas Sorbonne, jurusan Bank, Finance, dan Asuransi, dan sudah sekitar 4 tahun saya bertinggal di Perancis, khususnya di kota Paris. Oke, super. Merci Kak Vina dan Kak Bob. Jadi kita sekarang ditemani oleh Kak Vina dan Kak Bob, dua-duanya kebetulan tinggalnya sama di Paris, tuh sama-sama dari Sorbonne. Jadi sekarang kita mau tanya-tanya nih, gimana sih Kak kondisi Perancis sekarang terkait COVID-19 dan juga mungkin di Paris gimana sih sekarang, kan kita kan tahu Paris tuh pusat wisata, pasti ramai banget semua orang ke sana gitu, ke Paris. Jadi gimana sekarang kondisinya? Apakah sudah lebih kondusif atau masih sama? Mungkin boleh kita mulai dari Kak Vina dulu. Kita di sini lagi confinement. Confinement itu bahasa Indonesianya di karantina, karena benar-benar dianjurkan untuk tidak keluar rumah. Udah hampir 1 bulanan ya Kak Bob ya kita dengan menghadapi kondisi seperti ini, sekitar sebulanan. Dan kemarin Presiden Prancis Emmanuel Macron bilang bahwa confinement itu akan dilanjutkan sampai 10 Mei. Jadi kita akan menunggu 1 bulan lagi untuk selesai di lockdown atau selesai confinement ini. Oke, terus kalau Kak Bob nih, di Paris gimana nih Kak Bob sekarang di Paris kondisinya? Nah, kalau saya pribadi, yang jelas tadi Kak Vina juga udah menjelaskan bahwa confinement itu dimulai start from 16 Maret selama 2 minggu, kemudian diperpanjang lagi karena aktif case-nya itu terus bertambah dari COVID-19, akhirnya diperpanjang sampai 1 bulan ya Kak Vina ya. Perpanjangannya sampai 1 bulan. Kemudian Presiden Macron mengeluarkan peraturan yang memang benar-benar membatasi pergerakan ataupun penyebaran virus COVID-19, yaitu dengan memberikan justifikatif yang bisa di-download secara online kepada warga negara Perancis ketika ingin keluar rumah. Jadi misal keluar rumah, buat saya ini merupakan teknik yang cukup efektif ya untuk benar-benar ngekat ataupun menghentikan penyebaran COVID-19. Jadi kita download itu secara online di website, kita tulis kita misalnya mau pergi, mau ke supermarket, mau jogging, ataupun mau ke apotek, kita tulis di situ. Nah, justifikatif itu kita print dan kita bawa. Nah, sanksinya kalau nggak bawa justifikatif itu, mungkin Kak Vina juga tahu, dapat denda sekitar harus membayar denda ya, 135 euro. Kalau pertama kali ketahuan nggak bawa. Itu sekitar 2 juta, 3 jutaan lah.
Sekitar segitu. Oke, terus misalnya orang tersebut 2 kali nggak bawa justifikatif, terus ketahuan itu bisa didenda sampai 3.000. Wow. Bisa sampai 3.000 euro. Seperti itu. Dan buat saya, itu peraturan yang diterapkan pemerintah dan cukup efektif ya. Dan kemungkinan kemarin saya juga ke airport Charles de Gaulle, mau lihat, sambil mau lihat keadaan juga gitu, apakah ada flight yang terbang ke Indonesia, gitu kan. Dan memang warga negaranya itu sangat respect dan benar-benar peduli akan bahaya penyakit ini. Karena apa? Saya kemarin ketika naik train, itu kan mungkin sama juga kali kayak tren di Indonesia ya. Itu kan ada 4 kursi, 2-2 gitu, 2-2. Yeah. Mereka itu, tiap ada yang masuk, per 4 kursi mereka isi 1 orang. Per 4 kursi mereka isi 1 orang. Kalau mereka masuk, mereka lihat kapasitas berdiri dan duduk udah penuh dan resiko untuk kurang dari 1 meter, mereka lebih baik nggak masuk untuk ke kereta itu. Buat saya itu termasuk oke ya. Jadi emang di Prancis tuh orang-orang itu sadar ya, kayak sadar. Itu COVID-19 tuh real dan bahaya gitu. Jadi betul. Emang harus. Jadi dari pemerintahnya oke, dari kesadaran warganya juga oke. Sekarang pemerintah juga pertama-tama kan harus punya justifikatif ya untuk keluar dari rumah. Lalu untuk orang-orang yang nggak punya imprimant, printeran, ya biasanya nulis pakai tangan kan. Terus lama-kelamaan pemerintah Prancis itu buat platform online, jadi kita tuh bisa bikin si justifikatifnya tuh cuman ngisi data diri doang, nama, tinggal di mana, terus centang tuh kita kita keluar maksudnya untuk apa tujuannya. Nah, nanti bentuknya justifikasi online gitu loh. Jadi kayak anglin, jadi kita bisa nunjukin ke polisi, kalau misalnya ada polisi, kita bisa nunjukin pakai handphone kita gitu. Jadi memang benar-benar disupport gitu, bukan hanya kita disuruh di rumah nggak ngapa-ngapain, tapi kalaupun kita keluar, kita juga difasilitasi gitu, nggak cuman yang kita nulis pakai tangan tiap hari kalau kita mau keluar gitu. Jadi memang benar-benar dipersiapkan dengan matang menurut saya sih gitu. Oke. Tapi sekarang nih kondisi di Prancis sendiri, apakah cases-nya makin meningkat, terus naik, atau malah mulai menurun? Karena kalau dari yang saya baca, kalau kayak dari Italia kan kemarin Italia parah banget tuh. Saya tanya kayak yang emang orang Italia tinggal di sana, saya tanya gimana sekarang, katanya sudah mulai menurun. Walaupun angkanya masih tinggi, tapi sudah mulai terus menurun gitu. Nah, kalau di Prancis sendiri gimana kondisinya sekarang, Kak? Kalau dari saya sih, itu saya benar-benar mantau tiap hari, pasti Vina juga mantau lah, karena itu benar-benar menyangkut kehidupan kita banget. Jadi kalau angkanya makin naik, berarti saya jangan terlalu keluar-keluar dulu deh, kayak gitu kan. Kalau saya sih singkat aja, jadi sekitar dilakukan lockdown, itu memang semua warga negara Prancis belum melakukan tes. Itu per hari itu bisa nambah 7.000 orang, 14.000 orang, 7.000, 6.000, 5.000 seperti itu. Pas seminggu di lockdown ya, kayak gitu. Cuman ketika minggu kedua dan minggu ketiga itu udah mulai turun, udah mulai angka pertambahan yang terinfeksi virus COVID-19 udah mulai menurun, sampai kemarin itu saya lihat di 1.000 sekian per harinya yang bertambah. Cuman untuk critical case-nya mungkin sedikit menaik, cuman nggak terlalu parah sih, nggak terlalu kritikal. Tapi meskipun si angka yang terkena infeksi, orang-orang yang terinfeksi itu angkanya menurun, tapi yang paling parah, yang sedikit agak kurang nyaman untuk dilihat, bahwa kita di peringkat 4 sekarang ya, Vina ya, di peringkat 4. Dari semua negara kita peringkat 4 tuh. Oke. Kalau di situs officialnya coronavirus tuh peringkat 4. Awalnya kita di peringkat 7 gitu. Jadi meskipun kesimpulannya pertambahannya memang menurun. Cuman peringkatnya, totalitas itu kita peringkat 4 gitu. Jadi kalau ditanya menurun, iya gitu. Cuman jumlahnya masih banyak gitu. Oke. Kalau menurut Vina gimana? Iya benar banget. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri ngemantau bahwa coronavirus ini
penyebarannya kan nggak ke satu orang ya. Jadi kalau nggak salah, kalau virusnya udah nempel di suatu tempat, itu bisa nyerang langsung ke 3 orang. 3 orang kali 3 orang, 3 orang, 3 orang. Jadi kenapa yang Benar bikin banget. Benar. banyak itu adalah si virusnya ini bukan kayak Ebola yang untuk ke satu orang lalu change untuk meninggalnya tuh kayak 90%. Enggak. Jadi coronavirus itu memang penyebarannya seluas itu, sebanyak itu, tapi memang kalau di Prancis sendiri yang saya lihat angkanya memang makin lama makin banyak dan kita udah sampai ke peaknya ya, udah sampai ke puncaknya dan menurun, tapi menurunnya juga sedikit-sedikit gitu. Jadi memang kita lagi di proses, kenapa kemarin si Macron juga bilang bahwa oke, ini memang kita udah menyentuh peak nih, udah mulai menurun, tapi nggak boleh sembarangan, nggak boleh langsung di deconfinement gitu. Deconfinement itu adalah melawannya confinement ya kan. Jadi kita harus pelan-pelan lagi supaya nggak ada deuxième vague gitu, nggak ada gelombang kedua. Iya, gelombang kedua. Gitu, si COVID-19 ini gitu. Oke. Berarti soalnya kan sekarang nih kalau kita lihat di Indonesia kan Indonesia lagi cepet nih naiknya, sekarang sudah dari angka 7.000, mungkin besok bisa di angka 8.000 dan saya tadi baru baca juga di berita, lihat di TV, sebenarnya lihat di TV kalau besok akan jadi kayak Italia sih sebenarnya, besok diumumin kalau besok akan ada larangan mudik gitu. Per besok per tanggal 24, larangan mudik per tanggal 24. Itu kan sebenarnya kan kalau dilihat tuh kayak sama di Italia. Jadi ada pengumuman lewat media kalau besok nih akan ditutup, jadi semua orang pulang hari ini gitu. Nah itu yang akan terjadi di Indonesia sekarang. Jadi kan yang ditakutin Indonesia kayak Italia gitu, tiba-tiba bludak aja. Nah kalau di Perancis berarti memang dari pemerintahnya sudah jelas dari awal, sudah ada tes masif juga, makanya kenapa mungkin angkanya tiba-tiba tinggi, karena ya itu mungkin dilakuin tes secara rapid test secara masif, jadi ya wajar kalau tiba-tiba angkanya tinggi gitu kan. Berarti di Perancis pelan-pelan sudah mulai menurun, dan Presiden Macron juga buat ketentuan lagi untuk memperpanjang confinement-nya, jadi sampai tanggal 11 gitu ya. 11 Mei ya. 11 Mei. Tapi itu pun juga perlu digarisbawahi, untuk tanggal 11 Mei kita udah boleh keluar rumah, tapi yang berbentuk restoran, bar belum buka ya. Itu belum buka, dan lalu untuk universitas itu juga belum buka. Jadi benar-benar lingkupnya itu dikecilin gitu. Misalnya kayak oke, tanggal 11 itu crash sama ekol maternel udah boleh buka ya kan, mungkin karena kan nggak sebanyak universitas. Kalau universitas kan banyak banget mahasiswanya begitu, dan kalau bar dan di restoran, intinya di restorasi itu kan berhubungan dengan makanan apa yang kita konsumsi. Jadi sebisa mungkin supaya ya walaupun sudah deconfinement, jangan sampai penyebarannya itu kembali lagi gitu loh. Berarti dimulainya itu dibuka dari crash itu daycare, untuk yang belum tahu. Jadi daycare, jadi TK, SD, SMP, SMA gitu pelan-pelan ya. Baru nanti mungkin ya kita belum tahu, mungkin nanti step by step ya. Kampus baru buka ketika rentrée, ketika masuk sekolah. Berarti September mungkin ya, mungkin. Jadi kita juga bisa kemungkinan besar. Kurang ya, kita nggak tahu.